disebutkan oleh jaksa dalam tuntutan mereka. Tidak kooperatif, berbelit-belit, dan lain-lain lah. Sehingga intinya adalah memburamkan apa yang mereka ketahui, memburamkan informasi terkait dengan kejadian. Tidakkah ini menjadi justru kebalikannya dari seorang justice collaborator, yaitu justru menutupi atau mencoba untuk memburamkan fakta sehingga kasusnya tidak bisa benar-benar terkuak? Dan apakah ini justru kurang berat dinilai oleh jaksa? Pasti ada alasan kenapa seorang terlalu berbelit-belit, kenapa seorang masih menutup-nutupi. Tapi ini tidak terlihat dalam tuntutannya, begitu Pak. Pak Aan, apakah ini seharusnya jaksa lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang ditutup-tutupi ini untuk memperberat tuntutan mereka kah? Atau memang karena berbelit-belit dan tidak jelas sehingga justru tidak bisa menjadi dasar untuk pemberatan bagi tuntutan terdakwa, Pak Aan? Ya, saya malah melihatnya jaksa itu akrobatnya, ada akrobat ya sebagian itu terlalu tinggi gitu. Misalnya sampai kepada suatu kesimpulan bahwa terjadi perselingkuhan dalam perkara ini. Oh, oke. Selama persidangan kita tidak melihat itu, bahkan sampai akhir pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo. Ferdy Sambo masih meyakini bahwasannya istrinya diperkosa. Putri Candrawati sendiri dengan berbagai alat bukti yang ada dan pengakuannya sebagai terdakwa juga tidak sampai pada pengakuan dan indikasi ke arah perselingkuhan. Nah, ini yang saya, tapi yang lain itu saya setuju dengan jaksa. Jadi sangat rinci, sangat detail untuk pembuktian unsur-unsur di 340, mulai dari barang siapa, kemudian adanya kesengajaan, ya, menghilangkan nyawa dan seterusnya. Kemarin juga waktu, tenangnya, ada badminton, itu disebutkan semua. Dan peran masing-masing, peran Eliezer, peran Kuat Ma'ruf, peran Ricky Rizal, itu juga disebutkan semua. Dan sudah bagus penguraiannya. Jadi sangat-sangat lengkap dan licin. Cuman ada beberapa yang akrobat tadi yang itu malah blunder saya melihat di tuntutan jaksa. Khususnya soal perselingkuhan tadi itu kan begitu kan. Karena kalau itu terjadi, maka konstruksi perkara ini akan berubah begitu. Kenapa begitu? Nah, karena kalau terjadi perselingkuhan yang punya kepentingan itu adalah PC. Kepentingannya adalah menutupi perselingkuhannya. Dan caranya bagaimana? Salah satunya adalah menghabisi korban. Kan ke sana akhirnya. Nah, bagaimana agar korban bisa dibunuh? Menggunakan suaminya sebagai alat. Jadi nanti malah di sini memerintahkan pada atau menyuruh lakukan ya kepada Ferdy Sambo, kemudian Ferdy Sambo memerintahkan anak buahnya untuk melakukan. Jadi malah kebalik, malah nanti malah semakin berat hukuman yang akan diterima oleh Putri Candrawati begitu. Jadi ini yang saya melihat konstruksi yang dibangun agak ada miss di belakang sehingga terjadi persoalan. Nah, faktor-faktor pemberat tadi sebagai pertanyaan Mas Timothy soal berbelit-belit dan seterusnya, ya itu memang benar. Tadi saya sampaikan bahwasanya setelah ada pembuktian terhadap unsur-unsur yang terpenuhi dalam suatu pasal, rumusan pasal, baru kemudian adalah bicara kepada berapa tuntutannya. Untuk sampai kepada tuntutan itu ada faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu faktor yang memberatkan adalah berbelit-belit gitu ya. Perkara ini dibangun dari suatu skenario yang sudah direkayasa, yang sudah tidak benar. Namanya skenario ya berarti sudah buatan, bukan yang sebenarnya begitu kan. Sehingga untuk menutupi skenario itu dan menyempurnakan skenario itu harus dirangkai dengan berbagai kebohongan. Nah, agar ini tidak terkuak kebohongannya, maka ya harus berbelit-belit. Akhirnya antar fakta tidak nyambung begitu. Misalnya yang paling gampang ini ya, senjata itu kan sudah dilucuti oleh Ricky Rizal mulai dari Magelang. Nah, tapi ketika terjadi pembunuhan, senjata itu ada di pinggangnya Joshua. Pertanyaannya, pistol Joshua itu kok bisa ada di pinggangnya Joshua itu dari mana? Siapa yang meletakkan? Ini kan ini yang bolong nih informasinya, ini yang bolong, kejadiannya di mana, kapan, itu kan tidak jelas jadi ya. Tidak jelas. Jadi itu yang kemudian mengakibatkan dan satu hal ya, satu hal yang juga agak miss ya.
ketika Putri ada di dalam kamar, ya, kemudian terjadi penembakan, yang dilakukan Putri, sebagaimana ditanyakan oleh para hakim, itu kan hanya menutup telinga, kan gitu. Pertanyaannya adalah, kalau ada sesuatu yang terjadi dan tidak mengetahui sebelumnya, ya, apalagi itu suara yang sangat keras, apakah genteng jatuh, atau lemari jatuh, atau LPG meledak misalnya begitu, otomatis kan akan keluar melihat sesuatu itu. Ya. Ini yang dilakukan tidak hanya menutup telinga saja, keluar pun juga tidak mau tahu apa yang terjadi. Bertanya pun kepada Ferdy Sambo apa yang terjadi juga tidak. Ini indikasinya bahwa Putri sudah tahu akan terjadi pembunuhan. Dan itu diperkuat dengan adanya keterangan Eliezer yang menyatakan bahwa soal CCTV, soal sarung tangan yang sudah dibicarakan bertiga di lantai 3 rumah Saguling. Sampai menyebut tempat, kata jaksa kan gitu kan, tempatnya di 46 kan begitu. Akhirnya berangkatlah ke 46. Nah ini jadi saya melihat berbahaya sebenarnya kesimpulan jaksa yang akrobatik tadi kalau tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan dan pembuktian. Tapi akhirnya justru itu kesimpulan yang bisa ditarik. Sementara ya itu masih banyak hal-hal lainnya yang terkait dengan kronologi kasus yang masih sangat tidak jelas seperti yang tadi digambarkan Pak Aan. Itu hanya salah satu tuh Pak Aan. Ada beberapa bolong-bolong lain yang juga sampai saat ini masih tidak jelas. Salah satu yang paling juga menjadi pertanyaan adalah berapa peluru yang ditembakkan oleh Eliezer dan mengapa ada lebih banyak peluru di tubuhnya Yosua dibandingkan yang ditembakkan. Ini pertanyaan besar yang sampai sekarang juga belum bisa terjawab berdasarkan barang bukti yang dimiliki oleh peradilan.